Halo, Billy sini. Seperti biasa, selamat datang di channel gue ya, di Bahas Tech ini. Kali ini gue mau bahas soal Intel versus AMD di tahun 2022 deh. 2022. Jadi siapa yang bakal menang? Ya, kita lihat, oke? Oke, jadi yang kalian tahu di 2021 panas ya. Jadi gua recap aja singkat ya. Jadi AMD cara mengeluarkan produk yang codename Ryzen, produk Ryzen mendominasi pasar di hampir semua sektor ya, dari kelas budget, dari kelas gamer, dari kelas content creation, dari kelas server, dari kelas profesional ya. Mereka merajai dari mulai Athlon-nya sampai Threadripper atau sampai Epic ya, Epic dari kelas Epic buat server ya. Mereka mendominasi itu semua ya. Di review juga bagus, di reviewnya juga bagus. Jadi waktu itu Intel ya tentu aja kotak-katir ya. Mereka terus ngeluarin gue rasa di awal itu ngeluarin Gen 10 ya, Gen 10 bagus ya, lumayan kompetitif. Gen 11 itu gua rasa Gen 11 AMD itu gua rasa Gen 11 itu untuk Intel atau Rocket League itu produk yang banyak kekurangannya ya. Bisa sebut produk gagal ya, karena di kelas mid ke high-nya itu suhunya tuh susah banget dikontrol dan wattnya tuh gede banget ya. Mungkin mereka memaksakan performanya dimaksimalin dengan ukuran silikon, ukuran transistor yang masih ada berapa ya, 14 atau 10 ya, 14 nanometer ya. Iya bener, masih 14 nanometer ya. Hebat ya Intel Gen 11. Terus setelah itu kalau nggak salah Intel ganti kepemimpinan, terus baru datang Intel Gen 12 ya, yang benar-benar hot ya, Jadi ini teknologi baru, semuanya baru. Mereka memperkenalkan P-Core sama E-Core. Gue mungkin mau bahas itu secara dalam, tapi yang sekarang ini gue mau recap dengan mudah, dengan sederhana aja ya. Jadi Intel ngeluarin Gen 12 yang dinamain Alder Lake. Jadi mereka gabungin P-Core sama E-Core. Jadi P-Core adalah performance core, kalau E-Core efficiency core. Itu nggak ada di teknologi itu nggak ada di prosesor komputer ya. Kalau untuk prosesor untuk smartphone itu ada ya. Mereka berjalan di sama kayak gitu ya, berjalan di teknologi seperti itu. Kalau di Ryzen masih core sama thread aja. Kalau di Intel ada P-Core, ada E-Core. Jadi kalau kalian beli Intel Gen 12, kalian harus perlu perhatiin bukan jumlah core-nya aja, tapi di dalam core-nya itu ada berapa P-Core, berapa performance core, atau berapa efficiency cores ya. Misalkan Intel Gen 12 i5 12600 ya, misal 12600, misalkan dia 6 core ya, 6 core. Nah, terus kita perhatiin dulu tuh di 6 core itu berapa P-cores, berapa E-cores. Kalau nggak salah itu 4 P-cores, 4 performance core, 2 efficiency cores. Dan P-cores itu hyperthreading ya, semua P-cores ada hyperthreading. Jadi P-cores itu di masa hyperthreading berarti di satu cores itu ada 2 thread ya. Jadi 4 kali 2 8 thread ditambah 2 berarti i5 12600 itu 6 core 10 thread ya. Nah, fungsi sekali lagi fungsi dari P-cores
itu performance. Jadi ya untuk yang cepat-cepat, untuk bermain game, untuk yang benar-benar lagi kita kerjain itu dikerjakan oleh P-Cores. Kalau E-Cores itu yang di background task, kayak di task manager kalau kalian lihat itu ada startup, atau kalian bisa background apps ya, kalian bisa lihat, atau kalian ketika download video di itu dan kalian bisa sambil main. Jadi yang main itu kita main game itu di P-Cores, kita download di E-Cores gitu. Atau kalian lagi render juga bisa di P-Cores, bisa di E-Cores, tergantung kalian nih bisa diatur nggak sih? Ada dong. Oke, jadi gitu ya. Dan ada P-Cores, ada E-Cores. Terus tentu aja AMD kan masih mendominasi pada waktu itu dengan Ryzen 5000 seriesnya yang nggak bisa ngelawan Intel Gen 11 itu, nggak bisa ngelawan jauh. Untuk ngelawan, kelebihannya Ryzen itu dari pertama dia keluar ya, itu adalah jumlah core sama threadnya tuh udah dewa gitu ya. 32 core untuk consumer lah ya, 16 core untuk consumer, 16 core 32 thread untuk consumer itu banyak banget kalau kalian pikir-pikir ya. Ada perspektif aja, 4 core 8 thread itu udah cukup ya buat main gaming aja, gaming berat, game AAA itu udah cukup ya. 6-12 core itu udah 6 core 12 thread itu udah sambil live streaming oke, sambil video editing juga oke. Jadi di atasnya tuh udah basically udah flexing aja gitu. Dan belum ada kelas Threadripper yang core-nya banyak, yang namanya juga Threadripper ya. Threadripper pemotong thread gitu. Jadi bisa sampai 64 core, 128 thread, dan Epic juga bisa kayak gitu, 128 core, 64 core, 128 thread ya. Jadi emang itu persaingan panas banget ya waktu itu, apalagi setelah Intel ngeluarin Gen 12, Ryzen. Jadi kalau kalian tahu kan di pasar ketika produk atau sebuah barang itu mendominasi, pasti barang ini kan banyak demand-nya dong, banyak yang mau beli. Jadi otomatis harganya pasti naik. Dan harga AMD kan waktu itu mendominasi, jadi harganya naik. Intel lagi turun hype-nya, atau orang nggak terlalu suka Intel waktu itu, jadi mereka terpaksa harus motong harga mereka ya, dari misalkan harga segini jadi ini ya. Padahal dulu Intel itu rajanya harga di high end ya. Jadi kalau banyak pemikiran di zaman dulu itu, wah kalau komputer lu Intel, wah berarti lu orang kaya lu. Kalau lu AMD, orang biasa nih mah. Karena emang Intel waktu itu mahal ya, enggak, AMD itu anak kedua gitu, anak kedua lah gitu, pilihan kedua. Tapi waktu di 2019 sampai 2020 atau bahkan 2021 pertengahan ya, itu AMD jadi raja dari pemimpinnya. Jadi harganya gila-gilaan, harganya naik, stoknya habis di mana-mana tuh. AMD seneng banget kan, terus Intel terpaksa turunin. Gua rasa Intel Gen 11 nggak terlalu bagus sih kayaknya. Kalau gue saran sih Intel Gen 10 daripada Gen 11 ya. Terus tentu aja setelah itu Gen 12 keluar, dicoba orang-orang di seluruh dunia, ternyata bagus dengan teknologi yang baru itu. Jadi perlahan naik ya, naik jadi sama ya, seimbang. Jadi akhirnya di tahun 2021 dari pertengahan sampai akhir nih bakalan akan ada perang yang menguntungkan sebenarnya, perang yang ditunggu-tunggu. Jadi perang inovasi di teknologi prosesor ini. Intel Gen 12 kan ada P-Cores, ada E-Cores, ada PCIe 5, PCIe 5 sama DDR5, dan Ryzen belum ngeluarin prosesornya, atau mungkin tahun ini 2022 ya. Dia bakalan ngeluarin prosesor yang menyamai soal teknologi, yang menyamai spesifikasi Intel Gen 12, yaitu yang support PCIe 5 dan support
DDR5 memori ya, RAM. Itu kita tunggu performanya juga atau reviewnya nanti. Ada Ryzen 7000 ya kalau nggak salah, Ryzen 7000 series atau Ryzen 4 ya, Ryzen 4. Tapi sebelum itu kalau kalian tahu, mungkin sedikit orang nggak kurang perhatiin ya, di 2021 akhir ada AMD ngeluarin Ryzen 3D ya, 3D. Jadi cache-nya tuh di 3D, di stack di 1, 2, 3. Kalau cache kan biasanya cuma 1, ini 3D. Jadi cache-nya lebih besar, spesifikasinya sama, misalkan 6 core 12 thread. Tapi kalau kalian perhatiin L3 cache kayak gitu-gitu, cache kayak gitu, dia bisa meningkat 2-3 kali lipat ya cache-nya. Itu menurut gue tuh counter attack dari AMD untuk Intel yang soal P-core E-cores ya. Atau mungkin itu spoiler ya. Spoiler untuk Gen 4. Kalau Gen 4 bakalan ngadopsi 3D stack cache kayak gitu, tapi mungkin dengan P-cores E-cores ala AMD, I don't know. Kita lihat aja ya. Tapi bakalan menarik sih perang-perang kayak gitu. Apakah AMD bakalan tetap kekeh di jalannya yang cores biasa. Kalau cores biasa itu berarti P-core semua ya, bisa P-core atau E-core semua, dan thread yang banyak ya. Kita lihat aja. Jadi yang menang siapa? Yang menang adalah kita. Gue jadi panjang lebar ngejelasin, ternyata yang menang itu kita gitu. Kenapa yang menang kita? Karena pertama, ketika dua perusahaan atau dua produk bersaing, mereka pasti ngeluarin promosi atau harga mereka pasti normal dong. Nggak ada yang lebih mahal dan yang lebih murah. Dan otomatis karena produk mereka sama-sama bagus atau sama-sama berkualitas, jadi kita bisa punya beli banyak opsi, harga juga normal atau seimbang, stok juga normal, tentu aja kan. Stoknya maksudnya menormal gitu, normal ya. Jadi kalau kalian mau gaming, kalian bisa pilih Intel. Kenapa? Karena GHz-nya atau gigahertz-nya lebih gede ya. Kalau kalian content creation, kalian bisa pilih Ryzen karena core thread-nya banyak. Belum untuk sekarang Intel kuasanya paling besar 16 ya. 16 core. Kalau di Ryzen kan bisa 64 core. Jadinya ya itu mereka bersaing, ya kita sebagai konsumer ya diuntungkan lah ya dengan persaingan itu. Mereka bakalan ngeluarin produk yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, yang harganya lebih kompetitif ya, bukan terjangkau, kompetitif. Jadi mereka saling watching sama lain dengan harga ya. Di pasaran juga barangnya bakalan stok tersedia atau stok bakalan normal atau stok bakalan flat gitu ya. Karena dua produsen prosesor ini punya produk yang sama-sama bagus, jadi yang satu nggak surplus, yang satunya nggak defisit ya. Ya jadi gitu dari gua. Jadi antara Intel sama AMD, kalian pilih mana itu terserah kalian, tergantung kebutuhan kalian. Lagi-lagi kalian bisa konsultasi atau kalian bisa ngobrol di komentar ya, atau kalian bisa di grup-grup kalian di Facebook sih. Kalau gue sih grup Facebook ya, itu udah banyak ya. Gue gak tahu di sosial media lain, tapi gue Facebook ya, soal komputer gitu. Tapi ya secara general kalau gue suruh ngerakit dengan budget yang sama, misalkan budget yang sama, keperluannya beda ya. Keperluannya buat gaming top, yang gaming aja, gue bakal saran di Intel Gen 12. Kalau buat productivity, gue masih milih Ryzen. Karena itu lagi performa thread-nya yang banyak dan support atau compatibility-nya lebih luas ya. Oke, kalau gitu sekian dari gua. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian mau share, kalian bisa share. Kalau menurut kalian patut di-share, kalian bisa langganan juga atau subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan video selanjutnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.